Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom di acara ibadah malam kita, dan juga saudara-saudari lainnya yang juga sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kita bersyukur karena kembali kita dapat mempelajari firman Tuhan yang kita sudah dapati selama beberapa bulan ini. Ternyata pada setiap malam kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka itu dapat membantu kita untuk memiliki satu kehidupan mungkin yang lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita bersyukur dan mari kita terus berbakti setiap malam. Siapa saja, satu atau dua, mari kita berbakti bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan satu minggu ini kita sudah berbicara tentang kuasa doa, mengantarai atau menjadi pengantara untuk orang lain dalam berdoa. Jadi kita sudah lihat, tadi malam kita sudah bahas tentang ayat inti kita dan bagaimana doa itu merupakan bagian daripada tulisan Lukas, penulis kisah, dan juga dalam kitab Lukas itu sendiri. Malam ini kita akan dengan berbicara tentang konflik kosmos, tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita membuka firman Tuhan, sebelum kita berbicara tentang firman Tuhan, maka kita harus dapat mengundang Roh Kudus untuk hadir dan untuk hadir dan menguasai kita. Untuk memulaikan acara kita, saya mengundang Ketua 1 Jemaat Fisdak, Elder Yohanes Tilaar, untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Ketua Tilaar. Nah, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam ini kembali kami boleh dapat melanjutkan pembahasan sekolah sahabat yang diadakan dari malam ke malam. Tuhan tolong melalui tuntunan Roh Suci untuk memberikan pengertian bagi kami, agar ketika kami belajar bersama, boleh membawa kami untuk dapat mengerti dan dapat menghidupkan semua pelajaran yang kami ikuti dari waktu ke waktu, untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Ketua Tilaar. Baik, mari kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita, dan ada tambahan yang cukup menarik yang dapat kita mungkin miliki ya. Kita berbicara sekarang pada hari Minggu tanggal 19 Juli tentang konflik kosmos. Konflik di alam apa ya? Di alam semesta ini ya. Bandingkan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, Efesus 6 ayat 12, dan 2 Korintus 10 ayat 4. Bagaimanakah perikop-perikop ini mempengaruhi pemahaman kita tentang doa syafaat? Kenapa kita harus membawakan orang lain di dalam doa kita? Ya, kenapa itu perlu? Karena adanya konflik kosmik inikah? Mari kita baca. Saya ingin mengundang Ketua Ridwan Lingga untuk membaca ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan. Silakan Ketua Ridwan. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lihat bagaimana ini ayat-ayat ini berbicara misalnya Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 tentang peperangan di mana? Di surga dikatakan ya. Peperangan di surga yang kemudian yang dipimpin dari satu pihak oleh Yesus, dan di pihak lain oleh yang Lucifer, yang naga atau ular tua, yang kemudian kita kenal dengan namanya setan ya.
namanya setan. Kenapa ular tua? Saya seringkali bukan bersenda gurau, saya katakan karena waktu di Taman Eden ularnya masih muda dan di dalam kitab Wahyu sudah menjadi ular tua ya, sudah lebih berpengalaman dan lain sebagainya yang dapat dia miliki. Jadi tapi poinnya adalah kita melihat bagaimana dimulaikan adanya konflik di alam semesta ini yang dimulaikan di surga. Apakah peperangan itu adalah peperangan dengan senjata? Bahasanya, bahasa asli Yunani itu bukan berbicara tentang peperangan seperti fisik, tetapi bisa saja peperangan rohani yang mesti dimulaikan dari apa ya? Dari perkataan-perkataan yang dikeluarkan, perkataan untuk menentang Allah yang Maha Kuasa yang dibawakan oleh Lucifer atau naga atau ular tua tersebut, dan kemudian itu berimbas kepada kita saat ini. Jadi kita sudah mengetahui ada usaha-usaha yang besar yang ada di luar kita yang mencoba untuk mempengaruhi kita. Dan sekarang bagaimanakah caranya supaya kita memperoleh kemenangan? Hanya dengan kuasa dari Allah sajalah. Karena kita itu istilahnya cuma pion. Ya, kayak seperti kalau kita main catur, kita itu adalah pion-pion di depan sepertinya. Tapi di belakang kita itu adalah apa ya? Kita bisa memilih untuk melihat siapa bala tentara surga yang siap untuk membantu kita dalam menghadapi musuh yang ada di depan kita. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita. Alkitab mengangkat tabir antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ada pergumulan antara yang baik dan jahat, antara kekuatan kebenaran dan kekuatan kegelapan, antara Kristus dan iblis. Dalam konflik kosmos ini, Allah menghormati kebebasan manusia. Dia tidak akan pernah memaksa atau memanipulasi keinginan atau memaksa hati nurani kita. Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk menginsafkan pria dan wanita akan kebenaran ilahi, seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Malaikat surgawi memasuki medan pertempuran untuk mempengaruhi orang-orang untuk selamanya. Ibrani 1 ayat 14. Allah juga mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia untuk menuntun mereka kepadanya. Apa yang Allah tidak akan lakukan adalah memaksa hati nurani kita, manusia. Kekuatan itu bertentangan dengan kerajaan Allah. Pemaksaan merupakan hal yang asing bagi asas kasih yang merupakan dasar dari pemerintahan Allah. Disinilah doa begitu penting. Meskipun Allah melakukan segala yang Dia bisa lakukan untuk menjangkau orang-orang sebelum kita berdoa, doa-doa kita melepaskan kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena ada yang bermohon, bagi orang lain sekalipun. Ada yang bermohon. Jadi kuasa Tuhan itu akan dilepaskan. Dia menghormati kebebasan memilih kita dalam berdoa untuk orang lain, dan Dia dapat berbuat lebih banyak dalam pemahaman kontroversi antara yang baik dan yang jahat ketika kita berdoa daripada jika kita tidak melakukannya, daripada jika kita tidak berdoa. Pertimbangkan pernyataan ini dengan hati-hati. Ya, adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban kepada doa iman kita yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. Ya. Jadi ada begitu banyak karunia Allah yang besar yang dapat diberikan kepada kita, yang hanya dapat diperoleh apabila kita memintanya di dalam doa. Ellen White dalam Alpha Omega jilid 8 halaman 552. Dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, doa membuat perbedaan. Ketika kita berdoa untuk seseorang yang tidak mengenal Kristus, itu membuka saluran berkat ilahi yang mengalir ke dalam kehidupan mereka. Tuhan menghormati pilihan kita untuk berdoa bagi mereka dan bekerja bahkan lebih berkuasa untuk mereka. Dalam berurusan dengan masalah doa syafaat, kita hendaknya dengan rendah hati mengakui bahwa kita tidak memahami sepenuhnya pekerjaan Allah. Tetapi ini hendaknya tidak menjauhkan kita dari memasuki berkat-berkat doa yang dilayangkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Menurut Anda, mengapa Allah bekerja lebih dahsyat ketika kita berdoa
daripada ketika kita mengabaikan doa. Bahkan jika kita tidak sepenuhnya memahami bagaimana semua ini bekerja, mengapa nasihat Alkitab untuk berdoa bagi orang lain mendorong kita untuk melakukan hal itu? Jadi satu pelajaran yang sangat menarik. Mungkin kita mulai dari permulaan ya. Pelajaran kalau sahabat kita berbicara tentang konflik kosmos. Ya. Dan kita lihat itu di dalam dunia ini. Ya. Walaupun Anda mungkin bukan orang yang percaya kepada Allah sekalipun. Kita melihat bagaimana di dalam dunia ini ada kasih. Orang yang tidak percaya Tuhan, mereka bisa melihat kasih tersebut. Dan mereka itu juga bisa melihat kebencian. Ya, kalau Anda berjalan di beberapa tempat di New Jersey sini ya, di beberapa rumah-rumah, sering orang taruh di halaman rumah mereka ya, love trumps hate, atau kasih atau cinta itu akan mengalahkan apa? Mengalahkan kebencian, atau hate does not have its place here. Kebencian itu tidak ada tempatnya di tempat kami ini. Jadi ada manusia melihat bahwa ada keberadaan yang bersamaan antara cinta dan apa? Ada kebencian, ada hal yang baik, dan ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Pada saat Lady Diana meninggal, ada satu pembicaraan yang sangat menarik yang pada saat saudaranya Charles Spencer membuat eulogy. Dia melihat kenapa sampai saudarinya ini, Lady Diana ini harus meninggal. Dia karena begitu banyak, seakan-akan ada banyak good intention. Menurut dia ada begitu banyak good intention, maksud-maksud baik yang Lady Diana ingin buat, tetapi banyak disalah mengertikan. Banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan Lady Diana menurut Charles Spencer, saudara. Lalu ini satu kutipan yang dibuat oleh Charles Spencer. Dia katakan, my own and only explanation. Pandangan saya, kenapa begitu banyak usaha-usaha untuk menjelek-jelekan Lady Diana, is that, dia katakan, oleh sebab that genuine goodness is threatening to those at the opposite end of the moral spectrum. Ya. Genuine goodness is threatening to those at the opposite end of the moral spectrum. Artinya kebaikan yang tulus itu menjadi ancaman atau mengancam mereka yang berada di ujung yang berlawanan dari spektrum moral. Jadi ada yang baik dan ada yang apa? Tidak baik. Yang tidak baik itu akan selalu tidak senang melihat hal yang baik. Mereka akan coba untuk menggagalkan hal-hal yang tidak baik. Dan ini sudah diakui ya, bahwa umat manusia melihat ada perjuangan-perjuangan yang kita harus hadapi. Dan di dalam tulisan-tulisan banyak orang, kita memiliki begitu banyak peperangan yang terjadi. Di mana saja kita berada, di dalam tempat kita bekerja, di rumah tangga kita sendiri, di gereja, di mana saja, selalu sepertinya ada pergumulan-pergumulan yang harus kita apa? Kita harus lalui. Kita harus melihat sepertinya ada apa ya? Ada hal-hal yang mungkin kita pikir baik, kok ditentang? Kok ada perlawanan? Kenapa sepertinya kita harus ada mendapatkan pertentangan ini dan lain sebagainya. Dan bagaimana caranya kita dalam menghadapi pergumulan, entah itu di gereja, di tempat bekerja kita, di rumah tangga kita. Apa kira-kira senjata? Jadi kalau kita berperang tentunya kita harus ada apa ya? Senjata. Ada orang mungkin senjatanya itu pengetahuan dia. Posisinya dia di dalam rumah tangga ataupun posisinya dia di tempat bekerja. Yaitu dia gunakan. Atau mungkin uang yang dia miliki. Koneksi-koneksi yang dia miliki, supaya kita bisa apa? Memenangi peperangan di dalam apa saja yang kita sedang apa? Hadapi. Dan peperangan itu bukan hanya ada yang terjadi di luar kita, tetapi peperangan itu juga dapat terjadi di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Rasul Paulus sudah berkata dalam Roma 7 ayat 19 sampai 20. Roma 7 ayat 19 sampai 20. Rasul Paulus katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus katakan, ayat 20 katakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, dosa yang diam di dalam aku. Lalu ke Rasul Paulus dalam
Fatsal yang sama ayat 24 dia harus menyerah sepertinya ya. Dia katakan, aku manusia celaka. Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang dapat melepaskan? Dan kalau kita lihat dalam sejarah pada saat Yesus melayani, pada saat Yesus bertemu dengan orang-orang yang dikukung oleh setan, Yesus katakan apa? Seperti kita sudah pelajari waktu yang lalu ya, orang yang dirasuk setan di Gadara atau the madman of Gadara. Baru orang itu dilepaskan pada saat Yesus datang dan membuang setan itu keluar dari dalam apa? Diri orang tersebut. Jadi setan sepertinya bisa menguasai apa? Menguasai pikiran kita. Dan pada saat Yesus menyembuhkan, ada begitu banyak lagi penyembuhan wanita yang Yesus pada saat sembuhkan, Yesus bilang 18 tahun dia berada dalam apa? Kungkungan setan. Dalam kuasa apa? Dalam kuasa setan. Ya, dalam kuasa setan. Jadi disinilah kita lihat bagaimana peperangan itu apa ya? Bukan hanya di luar kita. Kita harus berperang dalam posisi kita di outside, di tempat kita bekerja. Tetapi ada juga peperangan yang tidak bisa kita lihat bahkan di dalam diri kita. Dan peperangan antara yang baik dan tidak baik ini, yang bilang itu Rasul Paulus. Dia katakan, aku ini seorang rasul, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia katakan kadang-kadang hal yang baik tidak dapat aku lakukan. Dosa yang sudah dapat terjadi. Jadi bayangkan, kalau peperangan di luar mungkin bisa kita coba pikir, tapi kalau peperangan yang dari dalam, ada kuasa-kuasa di luar yang sedang berperang. Seperti dalam kisah Ayub kita juga bisa lihat bagaimana pengalaman kehidupannya itu adalah karena apa yang setan telah buat di dalam dirinya. Dan untuk memperoleh kemenangan tersebut, kita tidak bisa melalui sendirian. Rasul Paulus, kalau kita terus membaca, tadi dia katakan syukur kepada Tuhan. Karena hanya Yesus sajalah yang dapat memberikan kemenangan tersebut. Yesus sajalah yang dapat memberikan kemenangan tersebut. Wahyu 3 berbicara tentang gereja akhir zaman, gereja Laodikia yang merasa mereka tahu padahal mereka tidak tahu, kaya padahal miskin, melihat padahal buta. Ya. Mereka tidak bisa melihat adanya kesalahan karena kita tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat peperangan yang ada di luar kita. Obatnya apa yang Yesus katakan dalam Wahyu 20 ayat 21, Wahyu 3 ayat 20, Wahyu 3 ayat 20 dan 21, Yesus katakan, lihat, aku berdiri di pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Kenapa jemaat Laodikia itu tidak bisa sadar akan keadaannya? Kenapa kita seringkali tidak bisa sadar tentang peperangan atau siapa yang sedang menguasai kita? Karena Yesus ada di luar pintu. Kita pikir kita berada di dalam, tapi Yesus yang ada di luar. Kita pikir kita berada di dalam bersama-sama dengan Yesus, padahal Yesus sedang ribut mengetok pintu kita karena kita lagi kunci dia di luar. Itu yang seringkali terjadi yang menyebabkan kita tidak kita tidak sadar. Makanya jawaban terhadap supaya kita menyadari adalah kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa melawan peperangan yang sedang secara kosmik ini sedang terjadi. Efesus 6 ayat 12 kita sudah baca. Mari kita baca kembali ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kalau di tempat bekerja, di rumah tangga, di sekolah, di mana saja, mungkin kita bisa lihat darah dan daging tersebut ya. Orang-orang yang menjadi musuh kita ya, dengan kata lain. Kita bisa melihat mereka. Tapi perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya. Karena yang kita perjuangan itu adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang lebih harus kita perhatikan. Karena seringkali kita pikir musuh kita itu adalah orang yang sedang kita pikir memberikan masalah kepada kita di rumah tangga, di sekolah, atau di tempat bekerja. Tetapi sesungguhnya musuh yang terutama itu yang sedang mengontrol pikiran kita sehingga kita melihat orang yang jadi musuh di tempat bekerja atau di rumah tangga itu sepertinya seakan-akan lawan kita. Tetapi yang lebih daripada itu, mungkin saja mereka itu lawan kita.
Tetapi yang lebih daripada itu adalah mungkin kita sedang berada dalam satu kuasa yang salah, yang melihat orang-orang lain itu sebagai musuh kita. Ya, bukan sebagai calon kerajaan surga. Jadi mari kita lihat, jadi introspeksi. Selalu berpikir, seperti kalau saat kita melihat orang lain sebagai musuh kita, tapi mungkin kita harus pertama-tama berdoa dan melihat hikmat dari surga untuk mengetahui siapa sesungguhnya musuh kita. Apakah pemikiran yang sedang dikontrol oleh setan? Dan kalaupun betul yang kita hadapi di tempat bekerja itu adalah musuh kita, jangan kita lawan dengan kekuatan kita. Mari kita minta kuasa dari surga untuk membantu kita melawan kegelapan tersebut. Ya. Efesus tadi kita baca ayat apa ya? Efesus 6 tadi ayat 11. Tapi Efesus 6 ayat 11, satu ayat sebelumnya katakan apa? Untuk melawan itu kita harus mengenakan apa? Bukan kekuatan kita. Di sini dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 berkata tentang apa? Ya, ular tua tersebut, si naga atau si ular tua. Kita tidak dapat melawan dia. Dia sudah berpengalaman 6.000-an lebih tahun dari sejak Adam dan Hawa sampai kita. Siapalah kita? Siapalah saya pendeta Rantung yang baru berusia 54 tahun. Tidak ada saya punya kuasa melawan dia. Yang sudah, yang mungkin bukan hanya 6.000-an, sekitar 6.000, 8.000 tahun itu usia bumi kita ya, kurang lebih. Saya tidak bisa secara dogmatik. Tapi dia sudah apa? Menguasai. Dialah pemimpin bumi kita saat Adam dan Hawa jatuh, maka yang menjadi prince of this world adalah setan. Dia sudah tahu segala sesuatu. Dia sudah ada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah. Dia tahu lebih banyak daripada kita. Jadi siapalah saya mau melawan dia. Makanya Efesus 6 ayat 1 katakan, gunakanlah perlengkapan Allah. Dan mari kita terus baca. Tadi kita sudah membaca Efesus 6 ayat 12. Tapi mari kita baca ayat 13 sampai 18. Saya akan ambil highlights-nya ya. Efesus 6 ayat 13 sampai 18 adalah apa ya? Sebab itu, karena lawan-lawan kita adalah penghulu-penghulu, kuasa-kuasa kegelapan. Ayat 13 katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Diulangi kembali. Ayat 11 sudah berbicara dan sekarang ayat 13 katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Pergunakanlah perisai iman, dan terimalah ketopong keselamatan, dan pedang roh. Apa itu? Yaitu firman Allah. Tapi bukan hanya firman Allah. Ya, senjata Allah itu bukan hanya firman Allah. Ayat ini slide 18 dikatakan apa? Yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saya tidak mengundang kita setiap hari untuk selalu berdoa, tutup mata dan lain sebagainya ya. Mungkin itu berbahaya. Anda harus bekerja. Tetapi di dalam tempat bekerja kita, di mana saja, di rumah tangga dan sebagainya, sebelum kita mungkin berbicara atau berkata-kata, mungkin sudah kita berdoa belum ya? Kalau kita sudah sampai apa? Ada orang katakan sebelum kita marah atau apa, mungkin hitung dulu sampai apa? 10 katanya, supaya marah itu hilang. Tapi mungkin lebih tepat adalah, sudahkah kita, saudara dan saya, berdoa dulu sebelum kita berbicara. Dan kalau itu lakukan, maka dikatakan kita sudah dapat mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam segala doa dan permohonan. Permohonan apa? Agar supaya orang-orang lain, agar supaya musuh dalam tanda kutip, musuh di tempat pekerjaan, musuh di sekolah, musuh di mana saja itu, ya, mungkin dapat menjadi anak-anak Allah. Ya, siapa tahu. Jadi berdoa untuk mereka, dalam segala doa dan segala permohonan. Dan kalau kita lakukan ya, kalau ini dapat kita lakukan ya, maka itu dapat membawakan kebaikan. Bukan hanya kepada diri kita yang bisa lebih tenang, tapi juga mungkin menggerakkan kuasa Allah bagi kita dan bagi orang yang kita doakan. Itulah sebabnya penting sekali kita membawakan orang-orang lain itu dalam apa? Dalam doa-doa kita. Inilah yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada tambahan-tambahan dari saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan live stream. Jika Anda bergabung melalui Zoom, silakan angkat tangan.
atau melalui live stream, silakan memberikan komentar Anda melalui ketik di tempat komentar atau kolom komentar. Silakan. Ada kira-kira? Pertanyaan ataupun tambahan, ada mungkin dari Ketua Tilaar, kalau ada pertanyaan ataupun tambahan silakan. Ketua Tilaar, saya lihat di sini, Ketua Lingga, Bapak Tombeng, Bapak Denny mungkin, Denny Pangalila, ya silakan kalau ada. Ibu Lucy, ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan? Ya silakan, Ketua Ridwan. Baik, tambahan sedikit. Saya sih kalau mau melihat the great controversy ini atau cosmic conflict, khususnya pelajaran malam ini, kalau mau lihat contoh gampangnya sih zaman sekarang sedang terjadi. Maksudnya bukan dalam sifat antara pertarungan setan dengan kuasa Tuhan ya. Kalau kita lihat sekarang di negara-negara dunia ini sedang berperang, ada perang terjadi, tapi bukan perang fisik kayak tembak-tembakan itu, bukan perang ekonomi dari cyber. Kayak contohnya waktu Amerika matikan Huawei, baru Cina kasih tarif segala macam. Nah itu adalah perang yang betul-betul terjadi. Nggak ada korban manusia, justru malah yang dihantam itu ekonomi satu negara. Nah itu juga yang terjadi sekarang, contohnya yang agak cocok dengan cosmic conflict yang kita miliki sekarang ini. Kita nggak sadar, kita bukan berperang fisik, mau pukul-pukulan atau tembak-tembakan, enggak, tapi ada betul-betul yang terjadi di luar kemampuan kita. Kita akan bisa lihat bahwa sebetulnya yang terjadi yang kita nggak lihat itu betul-betul terjadi sangat-sangat intens lah antara kuasa kejahatan dan kuasa Tuhan. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, misalnya pagi-pagi berangkat kerja, tiba-tiba ada orang salib kita, habis itu kita langsung maki-maki, nah itulah yang terjadi peperangan di luar, berarti setan lagi menang melawan kita, ataupun segala macam kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu aja tambahannya. Amin, amin. Betul sekali, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih. Ada pengalaman yang lainnya silakan. Kalau Ketua Ridwan bicara tentang pengalaman di jalan, mungkin di tempat bekerja atau apa, ya mungkin boleh kita bagaimana. Saya tahu Anda mungkin menghadapi masalah-masalah di tempat pekerjaan, dan saya tahu bergumul di tempat pekerjaan, tetapi pada saat kita bawa kepada Tuhan, kira-kira kelepasan apa yang Tuhan sudah miliki selama ini kepada Anda? Apalagi Anda mendoakan orang-orang yang seakan-akan memberikan kesusahan di tempat bekerja, tetapi apa kira-kira pada saat kita mendoakan misalnya orang yang membuat susah kita di tempat pekerjaan, apa kira-kira untungnya bagi saya yang berdoa dan bagi orang tersebut? Apa kira-kira yang dapat kita lihat? Kalau ada kesaksian-kesaksian silakan. Sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom, yang saya bisa lihat muka dengan muka, dan juga saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui live stream. Saya mohon maaf, saya tidak sempat mengetahui siapa-siapa saja, tapi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.